Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Reni? Apakah Ibu sedang sibuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan saya sedang santai Pak. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, bisa kita ngobrol sebentar. Ada yang ingin saya ceritakan Bu? Silahkan Bapak. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Jadi menurut Pak Ma'bud, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Oke, menurut Pak Ma'bud, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid yang kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran itu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Kalau begitu saya sependapat dengan Bapak ya. Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak tersebut? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita bervariasi ketika dalam memberikan materi pembelajaran seperti ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak ya, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh Bapak tersebut? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, ini seperti itu Bu. Oh, kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya di kelas saat mengajar? Kalau saya Bu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan seperti itu Bu. Adakah sumber belajar lain Pak selain buku teks? Saya pikir banyak Ibu ya. Sumber belajar itu seperti di video YouTube, kemudian seperti di artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, dan mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu, seperti sekarang Bu ya, yang lagi sedang tren seperti TikTok ataupun di Instagram seperti itu Bu ya. Nah, betul sekali Pak ya. Saya yakin kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajarannya, begitu Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Ibu ya? Yang pertama, mungkin saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan
sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok. Yang kedua, saya juga akan berikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan di kantor seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Nah, sekarang apa komitmen Pak Mahfud terhadap rencana Bapak ini? Bapak Bu ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi masalah Bapak tentang kurangnya antusias murid-murid dalam belajar, ada dua ya. Yang pertama, Pak Mahfud akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua juga Pak Mahfud akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid Bapak. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Kita bisa sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu jadi panutan, kemudian selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, sama-sama Pak Mahfud ya. Sudah kita akhir saja bincang-bincang kali ini ya Pak. Mungkin minggu depan kita bisa bincang-bincang kembali sambil mengevaluasi hasil penyelesaian masalah yang tadi Bapak utarakan. Tetap semangat ya Pak Mahfud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.